Pertama, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bimoli alhamdulillahirabbil alamin. Yang mana pada siang hari ini kita bisa memperingati hari yang sangat bersejarah, hari yang sangat besar manfaatnya, hari yang pernah dialami oleh junjungan kita Nabi Agung yakni Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan peringatan ini membawa berkah pada kita semua. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tadi saya pikir satu ayat bahwa junjungan kita yakni Nabi Muhammad dijalankan Allah dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Berikutnya dari Masjidil Aqsa menuju langit ketujuh yaitu Sidratul Muntaha. Itu hanya semalam. Ratusan kilo, ratusan buah, luar biasa, hanya semalam. Di langit pertama saja Rasulullah itu sempat diberitahu Allah menoleh sebelah kiri ada salah seorang wanita yang sudah berkeringat. Jalannya sempoyongan, mau membawa tongkat karena takut jatuh. Rambutnya sudah putih semuanya. Seraya juga kita tanya kepada Jibril alaihissalam, di mana hadiah Jibril itu siapa Jibril? Jibril mengatakan kepada Rasul, ya Rasul, itu adalah perlambang ya Rasul, bahwa dunia di masa tua ini sudah tua sekali. Diibaratkan orang seperti itu, hampir kiamat. Kalau masa Rasulullah saja sudah ditunjukkan hampir kiamat, apalagi masa-masa kita ini. Oleh sebab itu harapan Rasul supaya umatnya ini benar-benar mendapat pertolongan Allah, selalu berbuat yang positif, melakukan hal yang baik dalam langkah, karena kita di dunia hanya sementara, yang selama-lamanya di hadapan Allah, yang abadi di hadapan Allah. Menoleh Rasul itu ke sebelah kanan, mana yang jauh dengar suara kalimat thayyibah. Kalimat apa? Dengarkan kalimat thayyibah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam hati Kanjeng Rasul itu terketuk. Hatinya beliau mengatakan, ya Allah, kalimat thayyibah tersebut mudah-mudahan menjadi amal ibadahku dan amal ibadah umatku. Ini Rasulullah. Jadi hal-hal yang positif itu seperti itu. Berikutnya menuju langit
itu ya Jibril? Kata Jibril, itulah wahai Rasul, bahwa orang tersebut perlambang bahwa hidup di dunia itu tadi sholat, meninggalkan ibadah kepada Allah. Oleh sebab itu seberat apapun kita berupaya, karena dalam hadis menyatakan awal man hasabu al abdu aisyah. Pertama kali yang dihisab terhadap hamba tiada lain kecuali ibadah sholat. Kalau sholatnya baik, wah insya Allah yang lain tercatat baik. Nih. Di langit sabdua tersebut menoleh sebelah kanan Rasulullah, mendengar suara kalimat thayyibah itu subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Bacaan resmi, bacaan lirik para malaikat. Itu Rasul terketuk hatinya. Mudah-mudahan bacaan tersebut menjadi amal ibadahku dan amal ibadah umat-umat ini. Kalau Rasul hatinya mengatakan begitu, insya Allah amin kamu diterima. Iya, doanya Rasulullah, doa kita. Doanya Rasulullah. Berikutnya menuju langit sabda yang ketiga. Yang ketiga ini maaf dari orang perempuan. Ini ada orang perempuan yang rambutnya ditali, digantung-gantung, merintih-rintih kesakitan, tidak ada seorang pun yang nolong. Padahal Rasulullah itu kepada orang perempuan sangat bebas sekali, lebih-lebih kepada istrinya. Istrinya itu tidak pernah dipakai yang buruk. Ya Umayyah, wahai kekasihku yang sangat cantik di merah-merah itu Rasulullah. Ternyata ada seperti ini. Setelahnya Rasul tanya kepada Jibril, liman? Ya Jibril. Menikositan itu siapa? Wahai Jibril. Kata Jibril, itulah pelambang bahwa orang perempuan tersebut enggan menutup aurat di hadapan orang-orang yang bukan muridnya. Alhamdulillah ini sudah tertutup semuanya. Alhamdulillah ini. Memang ada orang anti ada. Pernah ditanya anaknya, Bu, Boyo, gitu. Jawabnya, aku belum siap. Padahal anaknya itu sudah alim. Anaknya sudah alim, ngajinya enak. Biasanya jadi imam di masjid Ahmad Jani. Tapi alhamdulillah dari tahun ke tahun sekarang sudah sadar, tahu saya itu dia pakai jilbab. Ini termasuk yang sudah mengikuti acara kita. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sampai yang kiamat. Amin. Itu. Berikutnya menuju langit yang keempat. Langit yang keempat ini yaitu ada orang yang perutnya besar. Ada orang perutnya besar, badannya kecil, perutnya besar. Ya seperti dikatakan di koran itu ada perutnya besar. Orang yang kecilnya besar. Entah itu gambaran apa. Jalannya sulit berjalan. Gambaran orang-orang menuju masyarakat. Ini Rasul tanya kepada Jibril, liman ada ya Jibril? Itu siapa wahai Jibril? Kata Jibril, menikah ya Rasulullah, itu ya Rasulullah perlambang bahwa dia dalam hidup di dunia tidak memperhatikan makan-makannya, pekerjaannya selalu haram
bagaimana diupayakan halal. Kalau halal bagi itu luar biasa. Dalam hadis Nabi itu menyatakan man akala halal sofa diruhu wa qalbuhu wa lam yakul lidawatihi bijak. Barang siapa yang memakan perkara halal bersih agamanya, tidak kecampuran kemunafikan, tidak kecampuran kekafiran, benar-benar bersih. Warokokol lunak hatinya, lunak dengan suara pertanyaan mayori tadi langsung tersentuh hatinya. Ini tersentuh ya. Saya saja mendengar lagunya itu tentang ketuhanan, bisa meneteskan air mata. Memang itu kalau kita resapi bisa menyentuh. Walamnya kulit dapati hijab Rasul. Kalau orang sudah makanan yang halal, apa yang diminta Allah mengabulkannya. Nah, kita meminta kehidupan dunia tidak kurang apa-apa, kehidupan di akhirat bahagia. Nah, ini kita bayar halal yang juga benar-benar kita cari. Berikutnya Rasul menoleh di sebelah kanan, dia mengatakan dengan suara Rabbana lakal hamdu ila akhir. Dalam hadis beliau berbicara, mudah-mudahan itu menjadi amal dan amal ibadah menuju langit yang kelima. Nah, yang kelima ini Rasul diberitahu orang yang lidahnya wajah dipotong, bercucuran darah, tidak ada yang nolongnya, terus wajah lagi dipotong, wajah lagi dipotong. Alhamdulillah. Karena Rasul tidak tahu apa itu wajahnya, maka beliau tanya kepada Jibril, "Liman ada ya Jibril? Itu siapa wahai Jibril?" Kata Jibril, "Itulah wahai Rasulullah, perlambang bahwa orang tersebut kalau bicara itu tidak mau menjaga, akhirnya pembicaraan kotor-kotor itu keluar. Alhamdulillah. Nah, oleh sebab itu sebentar lagi bulan depan kita ke bulan puasa diupayakan. Nah, mulai dari sekarang pembicaraan kita, nah, kita tingkatkan lebih baik lagi. Kalau diajak yang tidak penting, lebih baik kita mengatakan anak so'im, saya puasa. Nah, anak so'im, puasa berdiri ya wabatinnya. Ini